Ya, kalau RPJMN di tahun 2020-2024 itu kepesertaan kita ditargetkan 98%. Ya. Sebetulnya kalau Perpres kan ada Perpres Roadmap yang ditandatangani Presiden. Itu dijalankan, tahun ini kami optimis, Pak. Karena apa? Yang dibayar pemerintah 113 juta di Perpres itu. Nah, sekarang ini baru 96,8 juta ya, bukan baru ya, tetapi istilahnya ya segitulah gitu yang dibayari oleh APBN ya, gitu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang saya penting punya peran yang sangat strategis, yaitu Profesor Dr. Dr. Ali Gufron Mukti MSc, PhD. Beliau saat ini adalah Direktur Utama BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Wah, kabar baik Pak Bambang. Waduh, Ya, selamat pagi tentu, ya. sehat-sehat. Ini yang paling penting sehat. Alhamdulillah. Ya. Prof. Ali Gufron lahir di Blitar 17 Mei 1962, Ya. menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian S2 di Bangkok, S3 di Australia. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran UGM, pernah menjadi rektor Universitas Trisakti, pernah menjadi dirjen di Kemendikbud Kemenristek Dikti, pernah menjadi wakil Menkes, saat ini menjadi Dirut BPJS Kesehatan. Nah, supaya agak lengkap walaupun singkat, Prof, mungkin bisa Ya. diceritakan perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Prof. Waduh, ini eh, baik. Tapi ya tidak enak nih menyampaikan, cuman singkat aja ya. Intinya kami ingin berperan untuk pembangunan masyarakat Indonesia, apalagi mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Tentu harus sudah kita mulai di bonus demografi ya. Nah, karir saya itu setelah jadi dosen, waktu itu pikiran saya ya pokoknya bisa S3 lah sebagai dosen gitu. Sehingga setelah S3 kemudian ditawari ambil spesialis sebetulnya. Tapi waduh ini daripada sekolah lagi langsung kami mengabdikan diri gitu, membuat namanya GMC, Gajah Mada Medical Center, tentu dengan dibantu teman-teman. Nah, di situ bagaimana pola sistem kesehatan ke depan itu kita bangun. Ya. Nah, dengan GMC itu sistemnya adalah bayar 4.250.000 rupiah, nggak sampai 5.000 rupiah per mahasiswa. Nah, kemudian kita bangun untuk ada risetnya, pengembangannya, ada prakteknya, ada S2-nya untuk kita bikin SDM yang mengerti tentang jaminan kesehatan, asuransi kesehatan itu pertama kali ya di Indonesia.
ya sebelum universitas lain kemudian ada kita bangun di 3 tungku itu untuk ada belajarnya, ada prakteknya, ada pengembangannya dan kami bantu berbagai daerah ya di Indonesia seperti di Kaltim, di Aceh, di Jogja, awal malah di Jogja ya. Tentu sampai sekarang jam pesta dan dengan Pak Gubernur ya itu dan lain sebagainya. Inti cerita akhirnya kami ditunjuk jadi Direktur Gajah Mada Medical Center selain juga sebagai Kepala Departemen atau Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat itu 2 periode bahkan. Nah kemudian jadi dekan, setelah jadi dekan, Ketua Dekan-Dekan Kedokteran seluruh Indonesia, lalu diminta jadi Wakil Menteri Kesehatan, kemudian mohon maaf menterinya mendadak meninggal waktu itu Bu Endang Setianingsih, lalu saya jadi PLT Menkes beberapa waktu. Nah, kemudian dari situ ke GM sebentar, kemudian jadi Dirjen tadi, jadi Dirjen Dikti, yaitu di bidang sumber daya, mungkin tidak berdaya, karena membangun berbagai fasilitas termasuk di UGM, di berbagai perguruan tinggi, di eh, katakanlah di Semarang, ya, tidak saja di Undip, tapi juga apa namanya Universitas Negeri Semarang, ya UNES dan lain sebagainya. Seluruh Indonesia lah gitu, singkat cerita. Nah, tidak berhenti di situ. Waktu itu kita cetuskan Pak untuk dosen itu merenunglah kami bayar gitu. Wow, dosen itu berlomba-lomba merenung Pak. Merenung itu kontemplasi, tetapi harus ada outputnya gitu. Nah, waktu itu kita wajibkan profesor itu untuk nulis Pak. Karena apa? Di ASEAN kita terendah. Ya pokoknya rendah lah gitu ya. Setingkat Kamboja segala macam itu. Akhirnya kita jadi nomor 1 Pak di ASEAN. Tidak hanya nomor 1 di ASEAN, itu mohon maaf, waktu itu guru besar Pak, itu nggak bisa kalau orang dari Kemkes Pak. Bukan orang Dikbud nggak bisa. Sekarang, nah waktu itu kita usulkan untuk NIDK, nomor induk dosen khusus. Akhirnya banyak pihak termasuk di katakanlah eh, kalau di Jakarta itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, terbesar se-Indonesia ya, itu sudah lebih dari 35 profesor baru atas terobosan adanya NIDK. Oke, itu di eh, Kementerian Dikti. Nah, waktu itu belum kami di BPJS Kesehatan, kami dinilai oleh sebuah universitas di Inggris namanya Coventry, diberikan doktor honoris causa untuk jaminan kesehatan. Wah, ini belum gitu. Nah, maka terus ke tahun 2021 ya kami dilantik sebagai Dirut BPJS. Nah, tentu waktu itu yang menarik kami punya program namanya BPJS mendengar. Kami dengar dari seluruh masyarakat itu apa sih keinginannya? Mereka itu inginnya Pak mutunya bagus, tidak didiskriminasi dan bisa cepat kayak gitu. Itu waktu belum dilantik tapi eh, surat keputusan dari Presiden, jadi SK Presiden sudah beredar gitu hari Jumat. Ada yang apresiasi ataunya selamat kayak gitu ya, congratulations banyak, tapi yang protes banyak Pak. Protes itu Pak, gara-gara kami peserta BPJS, kami harus menunggu 6 jam untuk dapat pelayanan. Sekarang Presiden udah di mana-mana ngecek langsung, itu sudah jauh lebih cepat ya. Bahkan antrian bisa lebih lebih mudah ya. Karena apa? Karena bisa antri dari rumah, warung kopi, dari mana saja bisa, dan hanya dengan KTP saja bisa. Dulu belum bisa. Sekarang ini, mohon maaf negara tetangga ya, saya nggak saya nyebut, itu bisa dengan KTP tapi hanya untuk rumah sakit pemerintah. Nah, kita ini rumah sakit swasta, rumah ini boleh, bisa ya, gitu ya. Asal kerjasama dengan BPJS dan dulunya ogah-ogahan rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Sekarang mohon maaf antri lah rebutan karena terlalu banyak gitu. Gitu.
Nah, itu tentu di nasional, di internasional, kebetulan saya sebagai ketua One Health ya, pertama kali di ASEAN ya, sebagai ketua ASEAN untuk One Health, mereka sebutnya itu SIHUN, Southeast Asia University One Health Network. Itu network ya, kebetulan sebagai ketua ASEAN pertama. Nah, habis itu kita juga bersama-sama di WHO, membantu WHO sekitar 2 tahun 3 tahun untuk Global Health Workforce Alliance, dan tidak berhenti di situ, kita juga sebagai, sampai sekarang bisa dilihat di Google ya, salah satu eh, katakanlah istilahnya itu eh, panel direksi lah gitu ya, di Research for Development yang pusatnya di Washington. Jadi biasanya setiap tahun diundang Pak ke sana sebelum jadi dirut nih. Itu yang kami termasuk pendiri JLN. JLN itu Joint Learning Network yang dulu anggotanya itu hanya 4 awalnya. Sekarang sudah lebih dari 30 negara dan didanai oleh tidak saja Bank Dunia tapi juga Bill Melinda Gates Foundation. Dan tidak hanya di situ, kita juga sekarang ini dipercaya sebagai ketua ISA. ISA adalah International Social Security Association yang anggotanya itu 160 negara. Jadi kami sebetulnya sudah habis waktunya tahun lalu sebagai ketua TC Health atau Technical Committee dari ISA untuk Health Insurance dan Sickness Fund ya. Tetapi karena mereka puas, ini harusnya sih Korea, tapi rupa-rupanya kita diminta lagi Pak untuk 1 periode lagi gitu. Nah, dan tidak hanya itu ya, tentu sekarang ini sebagaimana tadi Pak Bambang sampaikan, banyak negara pada datang Pak. 2 minggu yang lalu itu dari NHS Inggris Pak, rombongan pada datang lihat ini, tapi mereka bilang jangan ini loh ya, eh, istilahnya di publik gitu. Tapi tidak hanya dari Inggris, dari berbagai negara lah. Saya nggak usah nyebut lah nanti nggak enak ya. Tapi intinya sekarang banyak negara pada datang ke BPJS Kesehatan. Ini sudah ada 2 yang sudah kirim surat, tapi belum belum datang ya. Tapi sudah kirim surat gitu. Nah, Eh, tentu itu secara singkat lah. Kemudian di Trisakti itu karena ada masalah sudah 17 tahun lebih. Nah, saya dipaksa, sebetulnya saya tidak tidak mau, tapi diminta untuk jadi rektor di sana menyelesaikan. Nah, ya, PJS rektor menyelesaikan, dan kita bersyukur awalnya itu rankingnya eh, karena konflik itu mungkin ya turun jauh. Nah, kemudian sudah menjadi bagus-bagus dan bagus gitu. Ya. Luar biasa perjalanan panjangnya, termasuk di BPJS. Sekarang BPJS ini apa ya, maju sangat pesat saya kira, BPJS Kesehatan. Nah, bahkan kalau tidak salah sudah hampir 100% ya, 96 atau Iya, sembilan puluh tingkat enam lebih. kepesertaan. Iya, Nah itu sembilan puluh enam berarti koma enam puluh tujuh target persen. Ya, targetnya mau sampai berapa, Bro? ya kalau RPJMN di tahun 2020-2024 itu kepesertaan kita ditargetkan 98%. Ya, sebetulnya kalau Perpres, kan ada Perpres Roadmap yang ditandatangani Presiden, itu dijalankan. Tahun ini kami optimis Pak, karena apa? Yang dibayar pemerintah 113 juta di Perpres itu. Nah, sekarang ini baru 96,8 juta ya. Bukan baru ya, tetapi istilahnya ya segitulah gitu. Yang dibayari oleh APBN ya. Gitu. Jadi kira-kira tercapai apa tidak sampai akhir tahun, Bro? Ya antara optimis dan pesimis. Tapi kalau kan Presiden ini mengeluarkan berbagai macam eh, instruksi ya. Contohnya instruksi nomor 1 ya, pertama kali tahun 2022 itu tentang optimalisasi program JKN, JKN KIS untuk 30 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah ini untuk
bekerja sama ya, termasuk kepolisian. Tapi kan tidak semuanya itu berani karena contoh umpamanya kaitannya dengan SIM. Dulu kan pernah banyak yang mempertanyakan apa nih hubungannya dengan beli rumah, beli tanah segala macam. Hubungannya kalau saya sih jelas. Kan yang beli tanah, beli rumah, apalagi rumah yang ketiga, keempat gitu kan mesti orang kaya, Pak. Masa beli rumah bisa ikut BPJS yang kewajiban nggak bisa, Pak? Jadi 113 juta yang targetnya Harusnya, itu termasuk harusnya tahun ini. pemerintah daerah, Bro. Bukan, itu yang baru dari APBN harusnya ya. Tetapi yang sekarang ini 96,8 juta ya. Nah, pemerintah daerah ada lagi yang dibantu oleh pemerintah daerah ya. Nah, bagi peserta yang kelas 3 atau dibantu kalau yang dia mandiri ya, itu bayarnya 35.000. Padahal tarifnya itu 42.000. Kurang 7.000 kan? Kalau bayar 35.000, 7.000 itu disubsidi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mensubsidinya itu sekitar total ya keseluruhan itu 2,1 triliun ditambah 900 miliar ya, kurang lebihnya. Jadi kurang lebihnya 3 triliun. Ya, 3 triliun. Yang bantuan yang 7.000 tadi. Nah, sisanya tentu pemerintah daerah itu ya itu. Tetapi yang mandiri juga banyak atau dari pekerja perusahaan-perusahaan. Untuk diketahui nih Pak Bambang, kami belum lama kan ngajar di Oxford. Oxford itu termasuk universitas terbaik 5 besar dunia gitu ya. Ya, ya. Itu kita ngajar di sana, mereka terheran-heran loh. Ada salah satu anggota bukan DPR tapi ya semacam MPR gitu di sana. Loh, jadi di Indonesia ngumpulin duit gitu. Oh iya, kami ngumpulin dari company ke company, dari rumah ke rumah, segala macam gitu. Lah, mereka heran. Itu bisa. Ya, nyatanya bisa gitu. Wah, kalau gitu Bapak jadi pegawai atau kerja di Inggris saja ya Pak. Kami jamin gajinya lebih tinggi gitu. Oh, jangan-jangan lah. Jadi Indonesia masih sangat membutuhkan ya mungkin kami istilahnya kalau langsung kerja di sana gimana kan ya itu. Karena mereka nggak ada, mereka sistemnya itu tax base. Seperti di Malaysia itu tax base ya. Umumnya negara-negara dulu dijajah Inggris itu tax base artinya alokasinya itu dari APBN gitu. Nah, kalau kita kan nggak ada dari APBN-nya untuk orang yang nggak mampu, tetapi secara umum pemberi kerja dan pekerja. Untuk diketahui, pekerja itu hanya bayar 1%, Pak. Gaya negeri 1%. 1% itu dan itu ada maksimumnya. Ini banyak yang nggak tahu. Jadi maksimumnya gajinya pemanya gaji Pak Bambang 50 juta. Dihitungnya itu maksimum 12 juta. 1% dari 12 juta. Artinya 120.000. Berlaku bisa untuk 5 ya. Pak Bambang dengan istrinya 2 orang, anaknya 3, 5 orang. Jadi 120.000 dibagi 5. Nggak sampai 25.000, Pak. Itu. Sekarang saya mau nanya nih Pak Bambang, kan nanya saya terus sekali sekali saja saya tanya. Pak Bambang, bisa nggak nyari asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS? Ya, Kurang dari dua ya, puluh lima ribu ya, loh. Atau biasanya empat kalau puluh dua ribu. ya swasta lebih mahal biasanya. Ya, tolong cari aja kalau bisa. Mohon Ya, maaf ini saya terpaksa ya, mau kasih hadiah Pak Bambang kalau bisa ya, asuransi lebih ya. murah dari BPJS dengan Baik. paket manfaat sama atau lebih gitu. Iya, Prof. Kalau gitu konfigurasinya seperti apa? Jadi ada yang dari APBN, ada dari Ya, pemerintah daerah, ya, ada yang mandiri, ada yang ya, dari apa itu perusahaan-perusahaan. ya. Gambarannya seperti apa? Ada yang namanya PBI tadi, yaitu penerima bantuan iuran, dibayari oleh pemerintah pusat, jumlahnya 96,8 juta orang. Anggarannya ya, realnya ya 90, sekitar 97, 96,7 lah, sekitar itu. Nah, juta ya. Nah, kemudian ada
peserta bukan penerima upah atau mandiri. Nah, itu yang bayar sendiri atau mandiri ya. Ada PPBU peserta bukan penerima upah atau peserta penerima upah ya. Penerima upah itu bisa pegawai negeri, bisa TNI, bisa Polri, bisa juga perusahaan yang formal, katakanlah perusahaan kan banyak ribuan perusahaan di Indonesia. Nah, itu ikut ya, kerjanya ikut. Ya, di luar itu ya tentu ada peserta yang dibayari oleh pemerintah daerah dan seperti contohnya pamannya mohon maaf itu kayak pegawai kelurahan, dia bukan pegawai negeri ya, tetapi dibayari ada mungkin RT, RW semacam itu. Itu. Dan ada lagi yang bukan bukan pekerja ya. Dia istilahnya itu iya, dia kayak artis mamanya. Itu kerja atau bukan ya kadang ya dia mandiri lah, tetapi bukan pekerja. Tapi bukan pekerja dia. Iya, kayak gitu. Investor ya kayak gitu. Baik, Bro. Nah, khusus untuk pemerintah daerah itu kan mengalami apa ya, pasang surut kadang-kadang berdasarkan kebijakan, perubahan Betul. kebijakan, apa pejabat, periode Iya, DPRD dan sebagainya. Itu bagaimana, Bro? Kan kadang-kadang dananya tinggi, iya. kadang-kadang turun gitu. Iya, betul sekali. Maka kami itu kerjasama dengan Inpres nomor 1 tahun 2022 tadi dengan antara lain tidak hanya antar pemerintah pusat lembaga tapi dengan pemerintah daerah. Dan dengan pemerintah daerah itu kami, saya sendiri contohnya ini baru saja dengan gubernur ya 3 hari 4 hari yang lalu dengan gubernur Sumatera Barat. Tapi tidak hanya Sumatera Barat, hampir banyak lah dengan DIY itu sudah lama. Waktu kami belum kunjungi di DIY ini sekitar 80% lebih ya. Eh, tapi jauh dari 90 ya. Sekarang sudah 100 atau sudah pokoknya sudah lebih dari 95% di Jogja ini. Nah, gitu. Setelah kita berkunjung dengan gubernur, jadi kita memang engagement, keterlibatan dengan Pemda, Pak. Nah, sehingga kalau bisa itu masuk ke Perda. Tapi kalau nggak ke Perda, ya hubungan kita dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dengan Bupati, Wali Kota, Gubernur itu harus bagus, Pak. Seluruh Indonesia ini tentu tidak mudah, tapi yang menarik ya, sekarang ini sudah lebih dari eh, istilahnya sekitar 30-an nih, provinsi sudah USC. Ini menarik. Kabupaten kota itu sudah lebih dari 420 kabupaten kota seluruh Indonesia. Yang awalnya itu ya tidak sebesar itu gitu. Nah, Rob, ini kan agak apa ya, agak repot gitu ya kalau BPJS harus melakukan pendekatan Iya, sendiri apa pemerintah daerah. Nah, menurut eh, Prof Ali idealnya seperti apa? Postur ideal apa BPJS kesehatan itu untuk ke depan, paling tidak 5 tahun ke depan itu yang dibayangkan seperti apa? iya. Satu tentu ya daerah-daerah ini terutama ada yang daerah penghasil rokok. Nah, itu harus di treatment khusus ya. Kalau di Jawa Tengah itu di Kudus contohnya. Atau di banyak daerah lah. Nah, itu harus penghasilan dari pajak rokok itu ya sekarang sudah ya. Nah, itu bisa ditambah lagi atau makanan-makanan yang merusak kesehatan termasuk mohon maaf makanan pemanis, Pak. Di FDA Food Drug Administration di Amerika itu baru beberapa hari yang lalu melarang, Pak, minuman yang berbikarbonat gitu. Intinya yang pakai soda itu. Dan itu ya. Nah, kita kalau ada pajak khusus minuman yang berpemanis ya. Ya gitu dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat mohon maaf, menurut saya ke depan tidak saja struktur tapi programnya itu BPJS ini harus juga menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat dan
pemerintahnya itu harus concern, Pak. Ya, concernnya itu gampang sebetulnya untuk sehat itu. Kalau teori Bloom ya, itu hanya ada 4, Pak. Bagaimana masyarakat itu biar sehat. Satu ya, memang hereditary ya, keturunan tuh kalau makanya orang Jawa kan mesti cari bibit, Pak. Bibitnya jangan ketemu di terminal nggak jelas gitu kan. Bibit, bobot ya, bebet ya kayak gitu ya. Nah, tidak hanya itu. Tentu yang kedua adalah lingkungan, Pak. Lingkungan itu bagaimana lingkungan pasar, pengolahan makanan. Kerupuk itu jangan dikasih cat dari ataupun pewarna dari batik atau apa kayak gitu pakaian itu ya di lingkarannya itu kan kerupuk di pasar-pasar itu ya. Eh, untuk anak-anak sekolah Pak, waduh itu biar menarik kasih warna-warna cat atau pewarna pakaian Pak. Ini karsinogenik Pak. Makanya bisa sakit kayak gitu lah. Kalau sakit BPJS bayarin Pak. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia sehat, stunting, TBC mohon maaf Pak, kita masih nomor 2 dunia Pak. Jadi 2 dunia naik. Tapi kalau sistem BPJS-nya sudah oke lah, gitu. Banyak negara belajar. Tapi dari sisi input tadi, nah saya lanjutkan. Tadi kan ada 4 ya. Satu masalah hereditary, 2 lingkungan Pak. Tempat pembuangan sampah, bagaimana rumah itu semua harus sehat Pak. Nanti saya bisa cerita satu-satu bagaimana jalan makanan di pinggir jalan itu harus sehat Pak. Jangan sampai cuma satu satu ember ya untuk nyuci baru pakai ini. Mohon maaf itu harus dikontrol Pak ke depan. Nah, tidak hanya berhenti di situ, itu baru lingkungan. Yang penting itu perilaku. Perilaku itu bisa perilaku pola makan, perilaku hidup, ya. Ini kan sederhana, Pak. Contoh perilaku hidupnya. Jangan merokok yang banyak-banyak gitu ya. Ya, tapi ini sulit kita 60-an% rokok yang laki-laki. Nah, tidak hanya berhenti di situ, ya minum-minum alkohol segala macam. Lalu tidak hanya itu, makanan, Pak. Gampang sekali. Satu, kurangilah nasi. Ini banyak masyarakat nggak tahu, nasinya banyak. Ya. Nasi kurangi. 2, gula, Pak. Gula ini dikurangi. Nah, 3, garam, Pak. Mau makan kalau nggak puasin ya, nggak puas gitu ya. Kurangi garamnya itu ya. Ya pokoknya ini ya. Nah, terus kemudian lemak-lemak, Pak. Jangan sampai, mohon maaf tuh, fast food, jeroan, yang wah gitu-gitu itu. Itu masyarakat kita banyak, Pak. Nggak paham ya. Nah, harusnya pemdanya tadi, pemerintahnya, ini kan struktur ke depan, Pak. Jadi tidak tentu tidak situ. Nah, menurut saya APBN harus diperbesar dikit ya untuk yang merasa tidak mampu, Pak. Karena apa? Memang miskin yang kesehatan sama bukan itu agak lain menurut saya. Karena kalau miskin kesehatan bisa sadikin, Pak. Sakit sedikit bisa jatuh miskin. Nah, itu harus harus beda ya. Jadi paling tidak APBN itu seperti di Perpres itu 113 juta, Pak. Nah, itu eh, aman lah ya. Untuk diketahui sekarang yang sakit jantung ya, itu tidak hanya orang kaya, Pak. Di data BPJS yang banyak pakai untuk penyakit jantung itu PBI, penerima bantuan iuran. Jangan salah ya, karena dikira orang kaya-kaya enggak ya, orang miskin. Yang menarik, orang ke luar negeri, ya orang kaya nih. Setelah di sana dikembalikan ke Indonesia, setelah Indonesia pakai BPJS, Pak. Banyak. Ya, Prof, saya mau tanya sedikit. Yang dilayani BPJS Kesehatan itu kan tidak mesti harus warga negara Indonesia. Misalnya orang asing di Ya, Indonesia bisa nggak? bisa. Jadi orang asing yang bekerja di Indonesia 6 bulan itu wajib malah ikut peserta. Karena kita ingin melindungi mereka. Nah, sebetulnya kita itu ingin resiprokal ya. Jadi artinya kalau warga negara kita ke Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi atau ke Taiwan tuh bisa mendapatkan pelindungan di sana gitu. Karena kalau orang asing ke Indonesia kita lindungi Pak kalau sudah 6 bulan gitu. Nah, ini kan nanti akan ada pemerintahan baru ya Pak. Insya Ya, Allah Pak Prabowo dan Gibran 5 tahun mendatang. Apa ya. yang diharapkan kebijakan dari pemerintah
selanjutnya ini bagi Ya, BPJS yang sekarang sudah posisinya cukup bagus dan tinggal ya. menyempurnakan. Betul sekali. Jadi saya kira sudah on the right track, tinggal penyempurnaan. Bukan masalah tidak ada, masalah banyak, Pak. Jadi kalau Pak Bambang nanti ambil S3, kesulitan cari masalah, silahkan datang ke BPJS, kami kasih masalah, Pak. Banyak masalah ya. Tetapi tentu pemerintah ke depan Pak Prabowo Gibran tentu bisa melanjutkan tadi tapi dengan perbaikan. Perbaikannya itu satu ya, tentu kalau bisa adjustment, nah adjustment bisa dibikin sekarang Pak. Adjustment, penyesuaian iuran, karena kan setiap 2 tahun boleh naik. Ini sudah 4 tahun Pak. Dulu dipesan sama Bapak Presiden sampai 2024 jangan naik ya. Oke, kita nggak akan naik, tapi kalau bisa ini penyesuaian, itu pertama. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Yang kedua, tentu kita memperluas cakupan ya dengan berbagai macam cara, terutama yang informal sektor atau sektor informal yang memang atau yang tunggak-nunggak, Pak. Menunggak itu, nah kemudian bisa kita atasi gitu dengan berbagai macam cara. Lalu kita meningkatkan tentu tidak saja pendapatan tapi juga penerimaan dengan berbagai macam teknologi ya. Sekarang itu channel of payment itu sudah 950.000 lebih loh. Ada OVO, ada GoPay, ada Indomaret, ada macam-macam saya nggak saya nyebutkan ya. Bank-bank itu 950.000. Kalau saya nyebut 10 cara pembayaran saja udah sulit, Pak. 10 ini 950.000. Jadi memudahkan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah, tidak saja di dalam collecting kepesertaan tapi juga meningkatkan mutu layanan, Pak. Jangan sampai peserta BPJS itu didiskriminasi. Itu tidak saja melanggar undang-undang ya tentang kesehatan, undang PP nomor 47 tahun 2021 tentang rumah sakit ya, tetapi juga sumpah dokter, Pak. Kebetulan dulu saya rutin nyumpah dokter, baik di UGM, di Trisakti juga gitu, ikut memberikan sambutan segala macam itu selalu bersumpah dokter, tenaga kesehatan itu tidak akan membeda-bedakan pelayanan berdasarkan suku, agama, status sosial ekonomi. Apa artinya status sosial ekonomi? Dia kaya, miskin, ikut BPJS tidak ya, itu tidak boleh dibedain gitu. Tetapi kadang-kadang mohon maaf di lapangan lupa, Pak. Ini ngasih duit, ini yang duitnya banyak, ini duitnya sedikit kayak gitu. Gitu, Pak. Ya, tentu tidak hanya itu ya, kita akan mengembangkan juga program-program baru, perbaikan, inovasi layanan, Pak. Ini banyak sekali kita lakukan ya. Contoh yang terakhir ini, Pak, namanya kesan, Pak. Jadi, masyarakat yang mendapatkan layanan di rumah sakit itu bisa memberi kesan, gampang saja dengan HP-nya dimasukkan di situ ada QR code-nya, gitu udah langsung dia bisa kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 atau bintang 5 kalau bagus sekali ya. Nah, kadang ada yang kasih alasan ya, bintang kenapa bintang 1? Wah, perawatnya cerewet, gitu katanya. Itu kita capture, Pak. Di comment center di Jakarta kami capture. Jadi kami tahu, oh ini di rumah sakit mana dan lain sebagainya ya. Bintangnya maksimum 5 loh Pak, jangan bintang 7. Nanti di kita dikira tuh bintang 7 untuk pusing, dikira rumah sakit pusing. Bukan Pak, 5 saja cukup. Gitu. Ya, Dok, ini yang menarik juga soal tunggakan gitu. Itu Ya, seberapa serius dan masyarakat ada yang begini, nunggak lama nggak apa-apa, tapi nanti kira-kira kalau mau sakit eh, mulai iur lagi. Itu seperti apa? ya itu bahaya Pak. Satu bahayanya, karena nunggak itu ya meskipun 10 tahun kita hitung 2 tahun, tapi kalau dia waktu butuh itu dalam keadaan nunggak, kena denda kalau memanfaatkan layanan. Tapi kalau nggak memanfaatkan layanan nggak kena denda. Kalau dia biasanya orang seperti itu pakai itu pas sakit. Nah, pas sakit satu bahayanya harus melunasi tadi. Ya kalau pas
pas punya duit. Karena sakit tuh kadang-kadang datang sendiri, waktunya juga nggak ditentukan, Pak. Saya sakit tak bulan depan setelah gajian gitu, enggak, Pak. Bisa datang kapan saja, bisa gitu. Itu satu kan. Dua, kena denda itu 5%. Loh, kalau habis 1 juta 5% sedikit lah ya. Kira-kira hanya 50.000 ya. Nah, kalau sakitnya 100 juta, Pak. Iya, ini kacau sudah harus bayar. Waduh, ini kena denda, bayar tunggakan tapi kena denda lagi gitu. Jadi mohon dicek keaktifannya, jangan sampai nunggak, jangan sampai aktif. Tapi kami bantu, Pak. Kami punya semacam aplikasi ya. Nah, namanya Rehab itu membantu yang punya tunggakan itu kira-kira mampunya nyicil berapa lama, sebulan bisa dicicil berapa, kayak gitu kita hitungkan. Ya tinggal bayar saja. Tapi sekarang peserta baru kami kerjasama dengan bank, Pak, untuk dia punya rekening dan di situ harus ada uangnya, rekeningnya itu. Nah, itu untuk apa? Auto debit. Jadi nanti kalau lupa ya biasanya kalau bayar lupa, Pak. Tapi kalau pakai nggak lupa, Pak. Mas betul. Tapi kalau Mas bayar ini lupa biasanya. Maka kalau auto debit, nah di situ sudah ada yang penting ada rekening, yang penting lagi ada uangnya dalam rekening, Pak. Kalau enggak nanti di debit nggak ada. Ada saldonya lah gitu ya. Ya, saya mau tanya begini, ini kan eh, Prabowo Gibran ini punya program yang sangat Ya, populer. Itu antara ya, lain makan siang gratis, pembagian susu ya. gratis. Itu seberapa signifikan akan membantu program BPJS sehingga mengurangi risiko sakit dan sebagainya. Iya, lebih bagus, Pak. Kalau boleh, justru yang ikut BPJS itu ditinggikan karena BPJS itu tidak hanya untuk yang sakit ya. Kami itu ada 3 kelompok masyarakat. Satu, masyarakat sehat. Itu ada berbagai macam program nanti saya jelasin ya, termasuk screening, Pak, termasuk pemeriksaan ya. Contoh, Pak, Riskesdas itu riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan. Masyarakat kita itu yang hipertensi 34%. Ya. Nah, itu mereka pada nggak tahu karena nggak periksa, Pak. Nah, kalau di BPJS ya, dia sehat, dia masuk screening, dia dikasih tahu pakai HP saja. Sekarang sudah ada sekitar 39 yang isi form itu, 39 juta orang isi form. Lalu kita jawab langsung di eh, apa namanya HP-nya itu bahwa oh Anda berisiko hipertensi, tolong dicek di Vaskes. Anda berisiko penyakit gula, Anda berisiko cancer kayak gitu. Periksa dan periksanya gratis, Pak. Itu. Jadi ini luar biasa, tidak banyak negara loh. Itu Malaysia aja minta diskusi, Pak, dengan kita gimana kok bisa melakukan screening. Cuman belum seluruh masyarakat ya. Serta kita 268 juta lebih, yang pakai ini baru 39 juta. Gitu. Nah, tapi tentu tidak berhenti di situ ya. Program yang katakanlah makan siang itu ya mungkin ada dampaknya ya. Tetapi untuk stunting sendiri tahun ini turunnya kan nggak sampai 1%. Ya, jadi menurut saya itu harus ada pendekatan lebih komprehensif. Dan BPJS siapa? Untuk memang sekarang ini yang kerjasama yang menangani kan BKKBN ya, kerjasama dengan Kemenkes ya. BPJS juga menangani kalau sudah masuk ke rumah sakit. Tapi sebetulnya BPJS ini sekarang ke promosi prevensi juga, kurasi selain rehabilitasi, tetapi yang UKP ya, upaya kesehatan perorangan. Nanti kami jelaskan apa itu UKP dan apa bedanya UKM yang ditangani oleh Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah gitu. Nah, BPJS itu yang UKP. Ini contoh orang kena tidak menular ya. Kalau TB itu sebenarnya bukan BPJS, meskipun BPJS ikut, Pak, untuk strategic purchasing menyelesaikan itu. Ya, tapi tidak berhenti di situ ya. Tentu ke depan ini karena ini sudah on the right track harus disempurnakan tadi, inovasinya diteruskan. Karena kita inovasi itu terdepan ya. Ini mohon maaf ini saya bocorkan khusus di sini nih Pak Bambang karena belum ini ya. Kami itu sekarang sudah berhasil untuk orang itu tidur ataupun makan ya, itu kalorinya berapa?
Ya, ini peserta BPJS bisa tahu. Wah, dia makan makanan ini, ya ini diukur nanti. Nanti kita bisa kasih tahu. Dan itu sudah jadi, tapi belum kita launching, Pak. Nah, ini canggih sekali. Wah, tidak banyak negara, umumnya Pak Bambang nih wawancara energinya, kira-kira kalori keluar berapa coba. Itu luar biasa, Pak. Tidak berhenti di situ loh ya. Iya, kita itu bisa ngitung. Ini dengan otomatisasi, dengan inovasi ini. Kira-kira BJS dana jaminan sosial ini bisa sampai tahun berapa per orang ini kurang gitu. Itu kita bisa prediksi dengan otomatisasi kira-kira 5 menit sudah ada hasilnya, Pak. Apa nggak canggih, Pak? Itu. Kalau dulu aktuaris, Pak, ini harus ngitung nggak gitu-gitu. Ya sekarang perlu juga. Ya, kalau disimpulkan itu beberapa hal. Yang pertama, BPJS Kesehatan mengharapkan pemerintah ke depan yang bantuan apa itu anggaran APBN itu untuk 113 Betul juta sekali. tadi. Ya, Kemudian pemerintah daerah lebih banyak lagi berperan serta. Tadi iya, masih kurang, tadi baru 30 provinsi dan 420 kabupaten iya, kota. iya. Kira-kira semacam itu. Masih ada lagi, Itu. Bro? Ada tadi loh, inovasi tadi harus dilanjutkan. Berbagai inovasi tadi kan, tadi yang saya sampaikan itu bayangkan dulu itu Pak, antri itu lama Pak, kira-kira 6 jam ya. Sekarang ya nggak sampai 2,5 jam. Bahkan kalau presiden sudah datang ke beberapa rumah sakit ngecek itu, peserta ditanya itu sudah berapa lama di sini antrinya? 30 menit kayak gitu. Tapi kalau capturean kita ya rata-rata itu 2,5 jam. Tapi bisa antri dari warung kopi, dari rumah segala macam. Jadi intinya inovasi Pak. Tapi inovasi itu ya menurut saya pemilik rumah sakit belum Pak. Jadi pemilik rumah sakit itu harus ngontrol rumah sakitnya itu masih mendiskriminasi pesertanya enggak. Nah, kalau saya Pak, pemilik rumah sakit itu enggak banyak Pak. Kalau saya boleh klasifikasikan hanya 3 atau 4 ya. Satu, rumah sakit milik pemerintah pusat dan TNI Polri Pak. Pertanyaannya apakah mereka sudah intensif ngontrol direksinya itu sudah benar-benar bekerja untuk tidak diskriminasi atau tidak itu satu pemiliknya. Dua, pemiliknya swasta Pak. Apakah seluruh rumah swasta itu sudah ikut serta menjamin bahwa peserta BPJS atau bukan BPJS itu tidak dibeda-bedain atau tidak didiskriminasi sesuai undang-undang dan sumpah dokter Pak. Ya, yang ketiga, rumah sakit itu pemiliknya daerah, Pak. Apakah seluruh pemerintah daerah itu sudah aware ya? Nah, ini direksinya ada beneran kerja nggak membeda-bedakan tuh ya, termasuk ya tentu antrian, Pak. Jadi kadang-kadang berdesak-desak, jangan dikurangi aksesnya, Pak. Kalau perlu ditambah, itu mutunya ditambah, aksesnya dipermudah. Jadi di tempat-tempat yang jauh, yang belum bagus, dibagusin, Pak. Itu. Jadi ini kayak gitu. Prof, terakhir, tadi kan mengenai antrian ya, Prof, untuk Ya, rawat jalan. Ini yang ya, banyak menjadi masalah itu untuk rawat inap. Jadi mereka ya, menunggu dapat kamar itu sampai ya, berhari-hari kadang-kadang. Kalau itu ya. seperti apa, Bro? Nah, itu gampang, Pak. Saya pernah menawarkan, oh, kalau BPJS diperkenankan, Pak, itu kita atasi cepat, Pak. Gimana caranya? BPJS pakai uangnya yang 5 triliun, Pak. Nanti masing-masing rumah sakit di daerah, rumah sakit yang jelek-jelek itu, kita kasih pinjaman uang tanpa bunga, Pak. Sekitar katakanlah 20 miliar. Untuk apa? Untuk memperluas ruangan, untuk membeli bed, untuk biar tidak antri terlalu panjang, Pak. Rawat inapnya itu. Nah, lalu dia kalau klaim, Pak, sebulan pamannya klaim 10 miliar, kami potong 2 miliar. Kami potong 2 miliar, Pak. 10 bulan sudah 20 miliar, uang sudah kembali, Pak, tanpa bunga. Bapak bisa bayangkan kalau daerah itu mau menyempurnakan rumah sakit,
tidak kalau ada uang loh nih, umumnya nggak ada uang, Pak. Kalau ada uang itu nggak bisa langsung. Dia harus disetujui oleh DPRD, Pak. Harus rapat di sana, prosesnya panjang itu. Nah, kalau BPJS coba kasih aja uang 20 miliar, tolong bangun kayak gini-gini ya. Tentu yang bagus ya, bangunnya pengadaan barang jasanya segala macam clear lah ya. Nah, kami nggak ngadakan, mereka suruh ngadakan sendiri ya. Kita yang penting memfasilitasi. Terus akhirnya kan lebih luas, bednya lebih banyak, antrinya berkurang, Pak. Gitu. Nah, nanti 10 bulan, nggak sampai 1 tahun, Pak, 10 bulan. Uangnya sudah kembali. Karena apa? Waktu mereka klaim kami potong, Pak. Potong 2 miliar sekali ini. 10 kali sudah 10 bulan, sudah selesai, Pak. Selesai semua urusan. Nah, gampang kan? Eh, Luar biasa. Terima kasih sekali Profesor Ali Gufron, Direktur Utama BPJS Kesehatan. ya, Banyak hal yang sudah disampaikan, ya. mudah-mudahan ini terus dirawat, bahkan diteruskan, ditingkatkan dalam pemerintahan yang 5 tahun mendatang. Sekali lagi, terima kasih, Prof. Sukses terus. Amin, Wassalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bambang Sadono. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi